Jadi, nah, lantas gimana peta Indonesia di dalam pariwisata global itu? Karena Indonesia ini kan negara yang punya mega diversity. Apa yang kita nggak punya? Ya, kita punya gunung, kita punya danau, kita punya apalagi laut yang begitu luas. Kenapa? 17.000 lebih pulau. Kita punya macam-macam. Gimana posisi kita ya? Nah, kalau kita lihat ini ya, pada waktu Pak Jokowi ini menjadi presiden ya, nah dia mencanangkan bahwa sektor pariwisata itu menjadi bagian yang penting dan menjadi prioritas pembangunan. Jadi yang pertama tetap pertanian, karena kita negara agriculture, kita punya pertanian luas, termasuk juga tentunya perikanan. Tapi dia menetapkan sektor pariwisata ada sektor prioritas pembangunan yang kedua. Karena pariwisata bisa memberikan dampak ke semua sektor. Jadi pariwisata bisa menarik pertanian, karena tentunya kita butuh produk-produk pertanian, tentunya juga perikanan pasti ini. Dua ini adalah yang bisa mendukung sektor pariwisata. Termasuk di sini juga adalah wisatanya. Bahkan ada wisata marine tourism atau wisata laut, tapi bisa juga ada wisata perikanan itu apa? Yaitu adalah fishing game, mancing. Nah, kalau di negara-negara maju, wisata mancing itu menjadi bagian yang menarik, terutama di laut. Kenapa? Mereka menjadi industri besar. Di Amerika, di Afrika, wisata mancing itu menjadi bagian idaman, terutama bagi pehobi mancing. Dan mereka juga biasanya tidak mengambil ikannya untuk dimakan, tapi biasanya untuk adalah kesenangan dan juga ya namanya sport lah seperti itu. Mungkin 1-2 bisa untuk dimakan, tapi kebanyakan mereka lepas lagi. Nah ini yang tadi menjadi prioritas pariwisata di pembangunan ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan juga termasuk yang sekarang Pak Maruf Aminnya, wakil presidennya. Dan ini bagian dari nawacita. Jadi ini yang kedua. Pada waktu yang pertama juga sektor pariwisata kalau nggak salah yang ketiga. Sekarang naik yang kedua. Itu waktu zaman Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala. Sekarang Pak Jokowi dengan Pak Maruf, pariwisata tetap ditempatkan yang kedua sektor prioritas pembangunan. Oke. Nah sebetulnya dasar kepariwisataan kita itu ya cukup kuat karena kita sebetulnya punya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini di bab 2. Karena banyak sekali orang yang nggak pernah tahu tentang undang-undang ini. Sebenarnya dalam undang-undang ini sangat lengkap dibahas bahwa sektor pariwisata itu tidak hanya berorientasi kepada ekonomi saja, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang tadi kita uraikan di awal-awal. Tapi ekonomi itu juga bisa untuk preservasi alam dan budaya. Mengapa? Dengan dikunjungi, dengan dilihat, tentunya kita memperhatikan kaidah-kaidah lingkungannya, ini kita juga sekaligus preservasi, memproteksi heritage kita atau benda-benda cagar budaya kita. Dan tentunya apalagi mereka kan kalau mempreservasi itu perlu dana dan seterusnya. Pariwisata bisa memberikan bagian dari itu. Apa contohnya? Seperti Borobudur. Nah, Borobudur itu ya tentunya harus dijaga, di samping dikunjungi harus dijaga, jangan sampai dia rusak. Nah, dan juga cagar budaya lainnya, nah juga harus dijaga supaya tidak rusak. Nah, itu pariwisata itu memberikan awareness untuk itu. Nah, di samping tentunya memberikan nilai budaya, artinya pelajaran dari situ. Mengapa Borobudur dibuat? Ada relief-relief yang mengajarkan tentang kehidupan di sana. Nah ini. Nah yang penting juga ya adalah pariwisata ini kenapa? Juga bagian dari national character building. Pariwisata jangan selalu ekonomi aja, tapi juga mengapa kok national character building? Yang utama adalah dengan kita banyak berkunjung di Jawa Barat, ya Jawa Barat aja banyak. Kita mengunjungi Indonesia, kita semakin cinta kepada tanah air. Betapa kayanya Indonesia ini. Dan juga kita bisa saling menghargai. Kalau kita ke Sumatera Utara, kita ngerti budaya orang Batak di sana. Kalau kita ke Ambon, kita paham tentang budaya Sasi, budaya di Ambon. Kita ke Papua, kita paham tentang budaya Papua. Sehingga dengan pemahaman ini ada toleransi. Ada semacam
pengertian antar budaya. Jadi, nah itu juga pentingnya pariwisata. Tanpa itu kita nggak paham, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya. Ini juga salah satu kehebatan atau pentingnya pariwisata di dalam undang-undang untuk membentuk national character. Ya, nah tentunya yang juga tidak kalah penting karena pariwisata juga bisa tentu hanya untuk kita juga bisa berkunjung tidak hanya untuk ke Indonesia, tapi kita juga bisa mempelajari, memahami sejarah bangsa-bangsa lain, dan kita bisa membandingkan dengan pariwisata. Pariwisata juga mempererat persahabatan antar bangsa, antara budaya, kita memahami antara budaya antar bangsa itu sendiri. Nah itu yang juga sangat penting dari undang-undang ini.